Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan kembali melaporkan sebanyak 68 bisnis sektor keuangan non-bank ilegal pada tahun ini. Di mana ke-68 usaha tersebut terdiri dari perusahaan pinjaman online dan gadai ilegal. Otoritas Jasa Keuangan kembali melaporkan sebanyak 68 bisnis sektor keuangan non-bank ilegal pada tahun 2021, di mana 68 bisnis usaha tersebut terdiri dari 51 perusahaan pinjaman online atau peer-to-peer lending dan 17 perusahaan gadai ilegal. Sementara itu, pinjaman online dan gadai ilegal ini merupakan hasil penelusuran Satgas Waspada Investasi sepanjang bulan Februari 2021. Bahkan sejak tahun 2019 hingga sekarang, pihak Satgas telah menutup sebanyak 3.107 pinjol atau fintech lending ilegal. Seperti diketahui, pinjol dan gadai ilegal merupakan perusahaan yang beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memenuhi aturan operasional bisnis yang berlaku. Di mana kedua lini bisnis ini beroperasi dengan menawarkan pinjaman secara cepat dan mudah, namun dengan beban biaya bunga besar. Adapun maraknya kegiatan pinjol ilegal juga telah meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut tidak segan untuk meneror para nasabah atau orang terdekat mereka jika tidak bisa segera membayar cicilan pinjaman. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai sehatkan industri fintech di Indonesia sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Pak Diki Wijaya, Wakil Sekjen Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK. Selamat pagi, Pak Diki. Selamat pagi, Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung, Pak Diki. Salam sehat selalu, Pak Diki. Salam sehat juga, Mas Wiki. Baik, mengenai informasi yang tadi kita sudah sama-sama saksikan, sebetulnya banyak kemudian keberadaan dari fintech ilegal, banyak yang ditertibkan, kemudian juga izinnya dicabut dan lain sebagainya, tapi OJK tidak terus hentinya kemudian menemukan operator-operator ilegal tersebut. Sebetulnya keberadaan peer-to-peer lending ilegal ini dapat memberikan sebuah gangguan di industri seperti apa, Pak Diki? Ya, terima kasih, Mas Wiki. Jadi benar sekali, memang banyak sekali perusahaan pinjol yang ilegal ya. Mungkin bukan peer-to-peer karena mereka biasanya menargetkan kebetulan orang yang butuh pinjaman dengan cepat, namun memang bunganya sangat tinggi. Nah, ini memang menjadi momok buat industri maupun dengan regulasi, karena secara tidak langsung itu kan membuat reputasi peer-to-peer yang legal itu menjadi lebih buruk ya. Padahal kalau kita mengikuti regulasi, sebenarnya semua peer-to-peer lending yang terdaftar secara legal di OJK, itu kita memiliki code of conduct, dan kita juga sudah melalui proses assessment baik dari segi regulasi maupun juga auditor pihak ketiga. Seperti itu kira-kira. Artinya kepercayaan masyarakat juga sangat-sangat terpengaruh dari keberadaan pinjol ilegal ini ya, Pak Diki? Benar sekali. Ya. Oke. Karena pada saat banyak sekali kemudian pinjol-pinjol ilegal ini bermuncul dan juga ada di Indonesia lah. Anda punya datanya nggak, Pak Diki, mengenai misalnya prosentase dari masyarakat ataupun permintaan lah terhadap peer-to-peer lending yang legal ketika misalnya kasus-kasus pinjol ilegal ini muncul, itu kemudian mempengaruhi excitement dari masyarakat sendiri untuk tentu saja menggunakan jasa dari peer-to-peer lending yang legal. Ya, memang kita perhatikan sebenarnya ini ada gap dari segi edukasi ya. Dan itulah kenapa baik dari segi OJK maupun juga dari segi player dan juga asosiasi, kita terus mencoba melakukan edukasi agar masyarakat mengetahui pinjol mana yang memang legal dan pinjol mana yang ilegal. Mengapa seperti itu? Karena pinjol ilegal ini sebenarnya mentargetkan orang-orang yang butuh dana. Mereka kemungkinan sedang putus asa sehingga ketika ditawarkan dana tidak terlalu pikir panjang. Nah, disitulah terjadi ibaratnya ada jebakannya ya. Nah, memang kita walaupun memang ini ada tantangan, tapi kita sadar bahwa sebenarnya banyak pengguna yang pinjol ini sebenarnya kalau mereka melakukannya via fintech legal, pasti masalah-masalah ini bisa tercegah kan. Oke, ya Pak Diki, mengenai apa yang kemudian perlu diperbaiki dari sisi regulasi lah, agar kemudian keberadaan pinjol legal ini dapat berkurang atau mungkin bahkan sama sekali hilang. Apa yang perlu diperbaiki dan sebetulnya kalau dilihat dari keketatan regulasinya, menurut Anda sudah cukup ketat atau belum? Nah,
Mungkin kalau dari ketat atau tidaknya regulasi, sebenarnya kan ini memang OJK menurut saya kita juga harus berterima kasih, di mana OJK bisa menyeimbangkan ya antara meregulasi sebuah industri baru, tapi juga ingin mempertimbangkan dari segi inovasinya sendiri. Jadi kalau kita bilang it's quite a principle-based approach, di mana kita diberikan kesempatan untuk mencoba inovasi baru agar bisa melayani mungkin selama ini sektor yang sedikit kurang dilayani. Kalau masalah dari kerjasama untuk menjaga agar fintech ilegal tidak berkembang, menurut saya ini butuh kerjasama berbagai macam pihak. Selain dari industri, asosiasi, regulator, tapi kita juga harus bekerja sama dengan misalnya app Google-nya, Google Play Store maupun Apple App Store. Kenapa? Karena pintunya ini kan masuknya dari apps di mobile phone ya, Mas. Jadi kalau kita bisa sedikit mencegah di situ, kita membuat persyaratan yang lebih tinggi agar fintech ilegal ini agak tidak mungkin bisa masuk ke dalam Google Play Store, nah itu pasti akan sangat membantu. Tentunya kita tahu kalau orang yang memang jahat, mereka akan selalu mencari cara. Nah, jadi disinilah bantuan edukasi dari asosiasi industri maupun regulator juga akan membantu masyarakat. Ya. Tidak jarang masyarakat berpikir ketika aplikasinya dapat dilihat di App Store ataupun mungkin di-download di Play Store, mereka kemudian berpikir bahwa oke, ini memiliki kredibilitas yang baik, padahal kemudian menurut temuan asosiasi sendiri seperti Anda yang tadi sampaikan, banyak sebetulnya aplikasi-aplikasi pinjol misalnya begitu yang memang bertujuan untuk menjebak masyarakat, itu ada di Play Store ataupun mungkin ada di Apple Store. Beberapa hal lain kita akan coba bahas Pak Diki usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.